Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Fadli dari kelas A5 Prodi PAI. Saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sumber hukum nasional yang diampu oleh Dr. Bapak Bahrul Munib, STTH, MPDI. Langsung saja, apa itu latar belakangnya dari Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum nasional? Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti yang tertuang dalam sejarah kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit, dan karena itu dianggap sangat relevan untuk menjadi dasar bagi negara yang merdeka dan berdaulat. Pancasila dirumuskan melalui beberapa tahapan sejarah, dimulai dari janji kemerdekaan Jepang hingga sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945. Sumber dari segala hukum, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam ketetapan MPR. Dan langsung saja kita bahas pada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara? Bagaimana pengertian Pancasila secara etimologi dan secara historis? Apa yang dimaksud Pancasila sebagai sumber hukum nasional? Apa arti makna Pancasila? Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yaitu komponen bangsa, baik aparatur pemerintahan maupun warga negara. Untuk Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa ia berfungsi sebagai fondasi fundamental bagi tegaknya eksistensi dan berlangsungnya sistem kenegaraan di Indonesia. Secara terminologis, istilah dasar negara merujuk pada prinsip utama yang menjadi pijakan normatif dalam mengatur tatanan ketatanegaraan, hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara secara resmi dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Kepersiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI bersama dengan pengesahan Undang-Undang Negara Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi mengarahkan seluruh bertindak dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima silanya, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat dan perwakilan perwakilan, keadilan sosial bagi Indonesia. Maksud pertama dan utama pada penyusunan dan perumusan Pancasila adalah untuk dipakai sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan dasar bagi pengaturan penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Indonesia yang baru proklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Di samping itu, Pancasila juga dimaksudkan sebagai sumber segala sumber hukum. Hal ini dimaksudkan agar berbagai upaya pengembangan dan tata kehidupan kenegaraan melalui perumusan hukum melalui norma dasar yang tidak mudah kenegaraan diubah perubahan kehidupan masyarakat. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah hasil dari dinamika historis, filosofis, dan politis yang berlangsung secara intens menjelang kemerdekaan. Pancasila ini lahir sebagai respon atas kebutuhan mendesak akan fondasi ideologis yang mampu merepresentasikan identitas bangsa Indonesia secara menyeluruh. Langkah awal perumusan Pancasila dasar negara ini secara formal dimulai dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 29
April 1945. Pada tanggal 1 Juni 1905 menyampaikan pidato bersejarah berjudul Lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengemukakan 5 prinsip yang kelak dinamakan Pancasila yang meliputi nilai kebangsaan, internasionalisme, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan. Usulan Soekarno kemudian dalam forum Panitia 9 yang dibentuk pasca sidang pertama PPUPKI, hasil kerja pada ini yang menghasilkan Piagam Jakarta Charter pada 22 Juni 1945 yang menurut rumusan dasar negara yang hampir serupa dengan Pancasila saat ini, meskipun sila pertama awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Proses rumusan Pancasila mempresentasikan konsensus nasional yang bersifat integratif yang tidak hanya menjawab kebutuhan ideologis negara baru, tetapi juga menjadi dasar normatif dalam sistem hukum nasional. Arti makna dari Pancasila, di mana Pancasila itu memiliki arti sebagai dasar negara, yaitu landasan hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan hidup bangsa memandu sikap perilaku masyarakat, ideologi nasional yang menyatukan berbagai perbedaan suku, budaya, dan agama dalam bingkai NKRI. Dan Pancasila secara etimologis, yang mana Pancasila etimologis itu kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa klasik kalangan Brahmana di India. Menurut Muhammad Yamin, istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta memiliki dua makna leksikal tergantung pada penggunaan vokal dan kata shila. Pertama, panca berarti 5, sedangkan shila dengan vokal pendek berarti batu sendi, alas atau dasar. Kedua, shila atau bermoral, vokal panjang pada peraturan perilaku yang baik. Dalam konteks kebahasaan Indonesia, khususnya dalam bahasa Jawa, kata shila berkaitan dengan istilah susila yang erat kaitannya dengan nilai moralitas, oleh dengan istilah susila yang erat kaitannya dengan nilai-nilai moralitas. Dan kata Pancasila sendiri pertama kali dikenal melalui literatur ajaran Buddha di India. Dalam ajaran Buddha yang bersumber dari kitab suci Triptika atas 3 bagian utama, yakni Sutta Pitaka, Abhidhamma bagi umat Buddha dalam upaya mencapai nirwana melalui jalan samadhi. Dan Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia adalah dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila menjadi landasan yang kuat dan pokok untuk berdiri bergeraknya negara Indonesia. 5 sila dalam Pancasila itu menjadi ruh energi menggerak bagi pemerintah dan rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, mencapai cita-cita luhur negara Indonesia. Dan implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Tulisan ini bertujuan untuk memperdalamkan pemahaman mengenai Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, khususnya dalam konteks penerapan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar simbol atau ideologi, melainkan merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara.
Peran Pancasila dalam pembentukan identitas nasional. Yang pertama, dalam konteks kebinekaan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan kelompok etnis, bahasa daerah, serta beragam agama dan kepercayaan, Pancasila berfungsi sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjabatani perbedaan. 5 sila dalam Pancasila secara integral mempersertakan nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Terlanjut pada tantangan dan relevansi Pancasila di era globalisasi. Apa saja yang ada di tantangan ideologisasi membawa arus nilai-nilai barisme, kapitalisme, dan individualisme yang dapat mengerus semangat gotong royong. Dan memasuki bab yang nomor 2, Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Konsep sumber hukum. Sumber hukum adalah sumber segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa bagi masyarakat, di masyarakat. Pancasila sumber dari segala hukum, artinya sumber dari dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Dasar Hukum Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 33 2022. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sumber segala hukum, yaitu memberi makna bahwa sistem hukum internasional wajib melandaskan Pancasila. Tetapi keberadaan Pancasila tersebut semakin tergerus dalam sistem hukum nasional. Fungsi Pancasila sebagai sumber hukum, yakni fungsinya ini Pancasila memegang peranan sentral dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan mengemban sejumlah fungsi krusial. Dari segi filosofis, Pancasila berfungsi sebagai dasar pemikiran hukum Indonesia, mencerminkan nilai-nilai luhur seperti keadilan, kebaikan, kemanusiaan. Secara normatif, Pancasila menjadi sumber nilai, menjadi pembentukan hukum dan falsafah. Pancasila sebagai norma dasar Gurindam yang nomor 3 tadi. Dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional, Dani Pinasang, Jurnal Hukum Unsur 2030, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai ragam budaya, adat, dan kelompok. Lahirnya berbagai keagamaan justru akan menimbulkan masalah jika tidak dilandasi oleh suatu filsafat. Sebagai falsafah, bangga Pancasila merupakan norma dasar Gurindam yang dijadikan sebagai sumber hukum nasional. Fungsi Pancasila. Filosofi Pancasila menjadi dasar filsafat hukum di Indonesia. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dengan berbagai fungsi strategis secara filosofis, Pancasila menjadi dasar filsafat hukum yang mengarahkan agar setiap peraturan undang-undangan nilai-nilai keadilan terkandung di dalamnya. Implementasi nilai-nilai Pancasila juga tercermin dalam berbagai produk nasional seperti Undang-Undang Dasar 1945 mengenai nilai persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, yang mana mengedepankan nilai kemanusiaan, serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya keadilan, penghormatan tentang hak anak-anak. Dan implementasi Pancasila dalam sistem hukum dan kehidupan bernegara. Yang pertama, peraturan perundang-undangan mencerminkan langsung nilai Pancasila. Undang-undang tentang hak asasi manusia yang mencerminkan
Sila kedua, Undang-Undang Otonomi Daerah yang mendukung persatuan dan keberagaman. Sila ketiga, serta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mendukung karakter berbasis Pancasila. Pancasila, prinsip-prinsip hukum yang berlandaskan Pancasila. Dalam rangka kerangka pembangunan hukum nasional, Pancasila menjadi fondasi dalam merumuskan prinsip-prinsip. 5 prinsip utama hukum berbasis Pancasila dapat dijelaskan berikut. Prinsip ketuhanan, mengedepankan integritas moral, kejujuran, dan akuntabilitas dalam proses perumusan maupun penegakan hukum. Yang kedua, prinsip kemanusiaan, menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai perlindungan hak-hak dasar manusia, menghindari praktik kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Yang ketiga, prinsip kesatuan, mengharuskan hukum berperan sebagai alat integratif menjaga keutuhan bangsa dan mencegah munculnya konflik yang bersifat separatif. Yang kelima, prinsip demokrasi, menyatakan bahwa hukum idealnya dibentuk melalui peristiwa rakyat secara representasi yang sah. Yang terakhir, prinsip keadilan sosial, menuntut agar hukum tidak hanya menjamin formal tetapi juga menjamin keadilan substantif, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Itulah dari saya. Kesimpulannya dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan sumber nasional Indonesia adalah hukum adalah Pancasila adalah dasar negara Indonesia, memberikan identitas dan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber dari segala hukum berada di puncak hierarki norma hukum Indonesia di atas UUD 1945. Sistem hukum Indonesia mengadopsi teori hierarki Hans Kelsen dengan Pancasila sebagai norma dasar. Setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.